Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Mallory yang sedang memberikan arahan kepada kedua anaknya bernama Boys dan Girl. Mallory mengatakan kepada kedua anaknya bahwa mereka akan melakukan perjalanan jauh yang begitu berat. Secara berulang-ulang, Mallory mengingatkan kepada kedua anaknya untuk tidak melepaskan penutup matanya sedikit pun dengan alasan apapun tanpa seizin dari Mallory. Dan apabila mereka membuka penutup mata itu, maka seketika itu juga mereka akan tewas. Kemudian mereka segera berkemas mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan panjang demi mencari tempat perlindungan. Kemudian scene berpindah ke 5 tahun sebelum kejadian membingungkan tersebut, di mana saat itu Mallory yang sedang hamil kedatangan tamu oleh saudara perempuannya bernama Jessica. Mallory yang selalu sibuk dengan lukisannya sampai tidak pernah keluar ataupun melihat berita. Ia pun diberitahu oleh Jessica untuk menghidupkan TV-nya. Mallory yang penasaran akhirnya mendapati berita yang mengabarkan sebuah peristiwa di mana manusia mengalami hal-hal aneh, yaitu dengan melakukan bunuh diri secara massal yang berlokasi di Rusia hingga belahan Eropa. Para ahli menjelaskan kalau hal itu terjadi bukan karena wabah ataupun virus, dan masih menjadi tanda tanya oleh para ahli intinya inti core of the core. Kemudian Mallory dan Jessica pergi ke sebuah rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandungan. Setelah selesai pemeriksaan, Mallory yang sedang menuju keluar, ia sempat melihat seorang perempuan dengan tingkah laku aneh yang membenturkan kepalanya ke kaca. Melihat kejadian itu, Mallory langsung lari menemui Jessica yang sudah menunggunya di mobil. Ketika di perjalanan, mereka melihat orang-orang berkendara dengan begitu terburu-buru. Di tengah itu, tiba-tiba saja Jessica merasa sangat ketakutan seperti melihat sesuatu. Oleh karena itu, Jessica menjadi tidak fokus mengemudi hingga terjadi kecelakaan. Seketika itu juga Jessica langsung keluar dari mobil lalu menabrakkan diri ke mobil yang sedang lewat. Sedangkan Mallory tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi, melihat orang-orang begitu panik dan lari demi menghindar dari sesuatu yang tidak jelas. Mallory yang ikut berlari pun terjatuh karena terdorong orang-orang. Seorang perempuan bernama Lydia mencoba untuk menyelamatkan Mallory, namun tiba-tiba saja Lydia masuk ke dalam mobil yang terbakar setelah melihat sesuatu. Seakan-akan mereka terhipnotis dan disugesti untuk melakukan bunuh diri. Kemudian seorang pria bernama Tom membantu Mallory untuk masuk ke sebuah rumah yang tidak jauh dari situ. Dan akhirnya mereka pun masuk ke rumah itu, namun si kakek tua bernama Douglas langsung menyalahkan Mallory atas kematian istrinya yang sebelumnya mencoba untuk menyelamatkannya. Sementara itu, seorang pegawai minimarket menjelaskan bahwa yang sedang terjadi saat ini adalah prosesnya hari kiamat, di mana di hari kiamat itu akan ada sosok makhluk dengan wujud misterius yang akan datang ke bumi untuk memusnahkan manusia. Maka dari itu, siapapun yang melihat makhluk tersebut akan terpengaruh dan melakukan bunuh diri. Hal itu ia dapatkan ketika membaca Alkitab dan juga beberapa sumber di internet. Kemudian Tom berinisiatif memberikan arahan untuk menutup semua jendela yang ada di rumah ini. Keesokan harinya, mereka mendengar suara perempuan sambil mengetuk pintu. Ia meminta tolong untuk diizinkan masuk ke dalam rumah ini. Mallory pun langsung bersiap dengan senapannya sebelum pintu dibuka. Setelah dibuka, ternyata seorang perempuan yang sedang hamil bernama Olympia. Kemudian si pemilik rumah berencana untuk mencari keberadaan makhluk tersebut melalui kamera CCTV yang terpasang di sekitar rumahnya. Menurutnya, apabila mereka melihat melalui monitor, kemungkinan tidak mengalami gejala bunuh diri. Usulan tersebut akhirnya disetujui dan mengikat Greg di sebuah kursi. Hal itu dilakukan untuk mencegah Greg bunuh diri apabila ia terpengaruh oleh makhluk itu. Setelah semuanya selesai, mereka pun segera meninggalkan Greg di ruangannya. Tidak lama kemudian, Greg mulai melihat gambaran hitam besar disertai angin yang menandakan kehadiran makhluk misterius itu. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari ruangan Greg berada, dan ternyata cara yang dilakukan Greg tidak membuahkan hasil. Kini mereka pun mulai menyadari kalau mereka tidak bisa berbuat banyak karena jika melihat keluar maka mereka akan berakhir sama dengan orang-orang. Dikarenakan persediaan makanan mulai habis, beberapa dari mereka memutuskan untuk pergi ke minimarket terdekat. Sebelum pergi, mereka harus menutup seluruh kaca mobil. Hal itu dilakukan untuk mencegah mereka melihat makhluk itu. Jadi mereka menuju ke minimarket hanya dengan mengandalkan GPS dan sensor pada mobil agar tidak menabrak. Setelah sampai, mereka pun keluar dari mobil dengan mata tertutup dan kemudian mengambil beberapa barang yang diperlukan. Sementara itu, Mallory sengaja mengambil burung yang masih hidup untuk dipelihara. Tiba-tiba saja terdengar suara manusia yang mengetuk pintu dari luar sambil meminta untuk dibukakan pintu. Tom yang merasa kasihan berusaha membantu pria tersebut yang ternyata pria tersebut adalah rekan kerjanya Charlie. Charlie pun menjelaskan kalau rekannya itu sedikit memiliki gangguan jiwa dan bisa membahayakan mereka. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba burung-burung itu berkicau. Charlie yang menyadari kalau rekannya itu akan membahayakan mereka, ia pun langsung mendorong pria itu keluar dengan mengorbankan diri. Seketika itu juga Charlie langsung tewas, namun anehnya orang gila itu masih tetap hidup dan mengatakan kalau keadaan di luar sangatlah indah.
Setelah kejadian itu, mereka bergegas pulang. Sementara itu, di malam harinya, Felix dan Lucy secara diam-diam pergi dari rumah ini sambil membawa mobil. Saat mereka menyadari kalau satu-satunya kendaraan di rumah ini dibawa pergi, mereka pun terlihat begitu kesal dan putus asa. Tidak lama kemudian, terjadi keributan ketika Olympia membawa masuk seorang pria bernama Greg tanpa melakukan pemeriksaan. Saat Douglas hendak mengusir Gary, Gary pun langsung menjelaskan terkait kerusuhan di luar sana dan ia sangat ketakutan. Akan tetapi, Douglas tidak peduli dengan apa yang dikatakan Gary dan tetap menyuruhnya untuk pergi. Secara diam-diam, seorang nenek bernama Charlie langsung memukul Douglas hingga tidak sadarkan diri. Douglas pun langsung dikunci di sebuah ruangan bagasi. Setelah itu, Mallory dan Olympia yang sedang hamil tua tiba-tiba mengalami kontraksi. Proses persalinan mereka dibantu oleh nenek Charlie. Di saat yang lain sedang sibuk membantu proses persalinan, Gary malah dengan santainya memutar musik lalu menjejerkan beberapa gambar yang terlihat mengerikan. Saat sedang asik menggambar, dirinya merasa terganggu dengan suara kicauan burung itu, lalu memasukkannya ke dalam kulkas. Douglas yang sudah terbangun pun tersadar akan keanehan tingkah laku Gary dan juga bola matanya yang tidak seperti manusia pada umumnya. Saat itu juga Gary membuka pintu garasi dan ternyata Gary mampu melihat makhluk tersebut dengan mata telanjang. Kemudian Gary memukul kepala Tom hingga pingsan. Setelah itu Gary pun menuju ke tempat Mallory dan Olympia melahirkan. Gary pun langsung membuka penutup jendela. Olympia yang tidak menutup mata itu pun langsung terjun bunuh diri. Kemudian Gary memaksa Charlie untuk membuka matanya. Seketika itu juga Charlie pun langsung bunuh diri. Hingga yang tersisa hanyalah Mallory dan kedua bayi dengan salah satu bayi Olympia sambil menutupi tubuh mereka dengan selimut. Gary menyuruh Mallory untuk memberikan bayi itu kepadanya. Tiba-tiba Douglas yang masih hidup datang dengan membawa senapan. Namun sayangnya tembakan Douglas sedikit meleset karena ia harus menutup matanya. Oleh karena itu, Gary memiliki kesempatan untuk menyerang Douglas hingga tewas. Sementara itu, Tom yang terbangun dari pingsannya berhasil membunuh Gary lalu menghampiri Mallory. Kemudian kita diperlihatkan 5 tahun kemudian di mana kedua anak itu sudah agak sedikit besar dan mereka diberi nama Boys dan Girl. Saat tengah malam, mereka terbangun karena alat komunikasi mereka berbunyi, yang mana orang yang selamat bernama Rick memberitahu jika mereka memiliki tempat yang aman dengan komunitas tersembunyi. Tom yang mendengar itu pun tidak langsung percaya dan menganggap kalau itu adalah jebakan. Namun lain halnya dengan Mallory yang menganggap itu adalah sebuah harapan baru baginya. Tom akhirnya menuruti perkataan Mallory, kemudian mereka berempat pergi ke tempat komunitas itu berada. Di perjalanan, mereka dikepung oleh sekelompok orang gila yang kebal terhadap makhluk misterius itu. Maka dari itu, hanya orang gila yang bisa melihat dengan bebas tanpa menutup matanya. Oleh karena itu, para orang gila mencari orang yang menutup mata untuk membuka penutup mata mereka. Merasa dalam bahaya, Tom meminta Mallory dan anak-anak untuk melarikan diri terlebih dahulu. Sementara itu, ia menahan para orang gila tersebut. Tapi, dikarenakan para orang gila itu telah menyadari Mallory yang sedang kabur, maka dari itu, dengan begitu nekatnya, Tom membuka penutup matanya dan menghabisi para orang gila tersebut satu persatu. Setelah itu, ia melihat sosok misterius lalu bunuh diri. Mallory begitu terpukul karena Tom tidak kunjung datang. Kemudian, ia pun bergegas pergi ke tempat komunitas rahasia itu. Setelah itu, mereka menuju ke sungai dengan mata tertutup. Mallory dan anak-anak mulai menyusuri sungai ini untuk mencapai ujung hutan ini. Selama di perjalanan, Mallory terus mencoba mengirim pesan ke tempat komunitas itu. Setelah mengarungi sungai selama 48 jam, kini mereka dihadapkan dengan arus yang begitu kuat hingga membuat perahu mereka terbalik. Karena arus yang begitu kuat, Mallory berusaha untuk mendengar suara panggilan dari anak-anaknya. Dan akhirnya mereka dipertemukan kembali. Kemudian, Mallory dan anak-anak berusaha menyusuri hutan ini untuk menuju ke tempat kelompok itu berada. Orang-orang di komunitas itu mengatakan kalau di tempat mereka memiliki suara-suara burung yang sengaja dipelihara. Ketika sedang mencari, tiba-tiba saja kaki Mallory kesandung hingga membuatnya pingsan. Dan tentunya, ia dan anak-anak kembali terpisah. Boys dan Girl mulai mencari ibunya. Namun yang mereka dengar adalah suara halusinasi yang mengarahkan mereka untuk semakin menjauh. Saat Mallory tersadar, ia pun langsung mencari kedua anaknya dengan berteriak. Namun sayangnya, teriakan Mallory bersamaan dengan suara halusinasi yang juga didengar oleh anak-anaknya. Mallory yang begitu ketakutan kalau anaknya akan terbujuk untuk membuka mata, ia pun langsung berteriak sekuat tenaga hingga membuat suara-suara itu hilang. Dan kemudian ia bertemu dengan Boys yang telah membunyikan loncengnya. Kemudian Boys langsung mengatakan kepada Mallory kalau Girl sangat ketakutan dengannya. Mendengar hal itu, Mallory pun langsung berteriak meminta maaf kepada Girl yang selalu membatasinya saat ia sedang bermain. Girl yang mendengar suara ibunya meminta maaf, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk membuka matanya dan memilih untuk menghampiri Mallory. Tidak lama kemudian terdengar suara raungan. Mallory yang begitu ketakutan langsung berlari di tengah kejaran sosok misterius yang terlihat begitu besar. Ketika suara burung
mulai terdengar, Mallory pun berusaha mendekati sumber suara itu hingga ia menemukan sebuah pintu. Ia pun langsung mengetuk-ketuk pintu untuk meminta pertolongan. Saat makhluk itu sudah mulai mendekat, akhirnya pintu itu terbuka. Beberapa orang di dalam ruangan itu langsung mengecek mata Mallory beserta anak-anaknya. Setelah dirasa sudah aman, kemudian Mallory dan anak-anak dipersilakan masuk. Tidak lama kemudian muncullah sosok pria bernama Rick, yaitu orang yang menyuruh mereka ke sini. Kemudian Rick menuntun Mallory beserta anak-anaknya. Dikarenakan keadaan telah aman, Mallory pun membuka penutup matanya, dan ternyata orang-orang di sini yang kebanyakan adalah orang dengan penyandang tunanetra. Karena orang yang tidak bisa melihat akan begitu aman dari serangan makhluk misterius itu. Tentu saja Mallory dibuat begitu kagum melihat semua ini. Di tempat ini Mallory mengatakan kalau Boys dan Girl berganti nama menjadi Tom. Should we do that?